Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala as-siyama mubarakah wa ja'alana minal awwabina wal muttaqina mafaza. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyana Muhammadin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudallah ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullah ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kullu amali bani adama yudha'aful hasanatu bi asri amsalha illa 700 dhifin. Qala rabbu azza wa jalla illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi. Al hadis rawahul Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah Masjid Al-Ihsan rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, maupun nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul kembali di masjid yang kita cintai ini dalam menunaikan ibadah sholat Jumat berjamaah. Tak lupa salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi kita, baginda kita, uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada para pengikut-pengikutnya, sehingga kita akan meraih syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin, amin, amin ya mujibas sa'ilin. Tak lupa khotib ingin menyampaikan wasiat kepada diri pribadi khotib maupun kepada jamaah umumnya. Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Ramadan khususnya, agar kita selalu beristiqomah dalam mengerjakan amalan puasa di bulan Ramadan, dan kita tetap beristiqomah menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larang-larangannya. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Berdirinya Al-Fakir di sini, khotib akan menyampaikan judul, yaitu mari sama-sama kita
meraih kebahagiaan di bulan Ramadan. Sesungguhnya bulan Ramadan, kata Ramadan di situ ada makna. Kata Ramadan di sini merupakan berasal dari kata Ramadan. Ramadan berasal dari kata ro, mim, dan to, yang artinya adalah sesuatu yang menyebabkan panas ataupun kering. Bisa juga kata Ramadan yang berwazan dalam amsilatut tasrifnya, yaitu fa'lan ataupun fu'lan ataupun gufron. Maka disinilah Ramadan itu bisa juga diartikannya adalah sesuatu yang begitu amat panas ataupun yang membuat diri kita menjadi terbakar. Contohnya dalam kalimat Ramadatil ardu, bumi yang begitu kering. Ramadatil armal, batu kerikil yang kita injak yang amat terasa panas. Ramadatil jawfi idza sya'ara bil ju'i wal 'atash, tenggorokan terasa kering apabila kita merasakan lapar dan haus. Disitulah makna Ramadannya di sini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala membakar dosa-dosa yang kita perbuat. Kata Ramadan di sini, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 748 di kitab Salat Mufassirin wa Qasriha, dari seorang sahabat yang dinamakan adalah Zaid bin Arqam. Di dalam kisahnya menurut para sejarawan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berperjalanan hijrah dari Mekah menuju ke Yasrib, ataupun dikenalnya yaitu adalah Madinatul Munawwarah. Sebelum ke Madinah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau mampir dulu ke Masjid Kuba. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kaum itu yaitu berasal dari suku Khazraj, ya, Bani Auf, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam bertanya, "Ya Rasulullah, bolehkah mereka menunaikan sholat duha di masjid?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun boleh. Lalu Zaid bin Arqam bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya mereka itu belum mengetahui waktunya. Kapan waktunya ditentukan, wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatul awabin hina tarmadul fisol." Sholat awabin disebutnya yaitu sholat duha. Kata awabinnya di situ berasal dari kata aibun, yang artinya adalah orang-orang yang taat. Sholat awabin itu posisinya mataharinya sudah meninggi, sudah tergelincir maksudnya. Jadi sholat duha itu dimulai dari setelah terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari, kira-kira sekitar jam 11.30 menjelang zuhur. Nah, di sini kata fisol itu berasal dari kata fasilun, yang artinya adalah anak unta yang masih disapih oleh induknya ataupun ibunya.
Ketika anak unta maksudnya, ketika anak unta berjalan sampai mataharinya tergelincir, maka ketika berjalan, ketika dipejak, maka dia tuh merasakan begitu panasnya, gitu. Luar biasa hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah maknanya dari kata Ramadan. Tujuannya apa? Ketika kita berpuasa di bulan Ramadan khususnya, Allah Subhanahu wa taala membakar diri kita, membakar dosa-dosa kita, apa yang kita perbuat. Jadi bulan Ramadan itu merupakan tarbiyah, bulannya pendidikan untuk kita. Supaya apa? Supaya kita akan menjadi orang-orang yang awabin, orang-orang yang taat, ataupun kita kembali taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Orang yang menunaikan ibadah puasa di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang khatib bacakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu azza wa jalla, bahwasanya ini merupakan hadis qudsi yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui firman Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu amali bani Adam yudha'aful hasanatu bi asri amsalha ila 700 dhifin." Setiap amal perbuatan anak Adam ataupun manusia, maka ia akan dilipat gandakan 10 kebaikan sampai 700.000 kali lipat. Lalu lanjutannya, illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi, sesungguhnya puasa itu hanya untukku. Yada'u syahwatu wa ta'amuhu, karena puasa itu dapat membentengi diri kita dari godaan nafsu syahwat. Ataupun di dalam riwayat yang lain, yaitu asyamu junnah, puasa itu merupakan perisai diri kita dari dosa, ya, yang karena kita menimbulkan gangguan nafsu syahwat sehingga kita terjerumus ke neraka. Kemudian wa ta'amuhu, lalu kita menahan dari rasa lapar dan juga haus. Min ajli, karena aku, lisoimi, bagi orang yang berpuasa, farhatani, mendapatkan 2 kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi, berbahagia ketika sedang berbuka puasa. Karena disitulah orang yang berpuasa itu berbahagia sekali, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan kepada kita untuk berbuka ketika di waktu maghrib, dan wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan mendapatkan kebahagiaan ketika kita berjumpa dengan Tuhannya. Apa itu maksudnya? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran pahala puasa untuk kita. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Oleh karena itulah, di bulan Ramadan tentunya, mari sama-sama kita terus menerus belajar menahan diri kita, mengendalikan hawa nafsu. Karena puasa itu tidak hanya
menahan lapar dan haus saja, melainkan kita bisa mengendalikan emosi, mengontrol emosi kita, dan juga kita bisa menjaga lisan dari perkataan-perkataan yang kotor. Semoga kita bisa meraih kebahagiaan di bulan Ramadan ini, dan di sisa-sisa di bulan Ramadan inilah perbanyaklah ibadah agar kita akan menjadi orang-orang yang mukminin, orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang muhsinin, dan kita akan meraih derajat yang tinggi, yaitu orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga puasa Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semoga di bulan Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannati 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. فيا عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض الله على أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي
وعلى الصحابة والتابعين والتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعواه ويا قاضي الحاجة. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتضرعنا وتخشعنا وتمم تبصرنا يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كله ودقه وأجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم فاذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.